Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali lagi dalam podcast Kata Budaya Kata Siapa, podcast Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, kali ini saya sedang berada di Lombok Tengah, tepatnya ada di daerah Desa Sade. Nah, Desa Sade ini adalah salah satu desa yang masih memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang masih terus terjaga. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat budaya untuk menilik nih bagaimana keadaan yang ada di Desa Sade. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Thalib. Oke Pak Thalib, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Baik ya Pak. Baik. Nah, kita sedang berada di podcast Kata Budaya Kata Siapa nih Pak. Nah, kali ini mungkin Bapak harus perkenalan dulu nih Pak. Bapak selaku apa nih di Desa Sade? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kepala dusun gitu ya. Atau saya di sini sebagai local guide, sebagai pemandu pelaku pariwisata yang membawa setiap pengunjung yang datang gitu. Nah, jadi saya setiap hari pekerjaan saya sebagai local guide. Ya. Biar lebih akrab, kira-kira saya panggilannya Bapak atau ada panggilan khusus nih Pak di sini Pak? Jadi kalau di sini panggilan khususnya karena tidak pakai Bapak atau Mas, saya sebenarnya kalau panggilan sehari-hari Thalib. Tetapi karena kami masyarakat suku Sasak pada umumnya ketika sudah menikah dan memiliki anak pertama, maka nama anak pertama itu yang diambil sebagai panggilan untuk sehari-hari. Ya? Seperti saya, nama anak pertama saya Aris, ya. Jadi panggilan untuk masyarakat umumnya suku orang Sasak ini saya dipanggil Ama Aris. Jadi Ama itu Bapak begitu, jadi Bapak Aris seperti itulah. Baik, Ama Aris nih sahabat budaya. Nah, kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan Desa Sade bersama Ama Aris. Siap. Baik, kira-kira nih Ama Aris, kalau boleh tahu nih, kita boleh nih ceritakan terkait dengan Desa Sade ini nih dari mulai sejarahnya sampai dengan sekarang nih, karena dari penglihatan saya selaku orang luar Sade ini melihat daerah Sade atau Kampung Sade ya, ini masih terjaga sekali nilai tradisinya. Kira-kira sejarahnya gimana sih Pak? Baik ya, sejarah dari kampung atau dusun Sade. Sebenarnya kami di sini bukan desa. Saya bernaung di desa begitu ya. Saya di sini dusun Sade, Desa Rembitan. Tetapi disebut Desa Adat Sade karena satu-satunya perkampungan adat suku Sasak atau yang masih bertahan tetap melestarikan suku budaya dan tradisi kami di sini, sehingga ya setiap pengunjung yang datang mengunjungi sebuah destinasi suku Sasak ini, mereka mengatakan Desa Sade gitu. Ya, tetapi kami sebenarnya bernaung di dusun. Desa kami di sini Desa Rembitan, dan Desa Rembitan itu memiliki dusun ada 21 dusun. Tetapi dusun yang tertua kemudian yang lebih besar untuk jumlah jiwa maupun kepala keluarganya dusun Sade ini. Jadi di dusun Sade ini mencapai dari 150 kepala keluarga atau rumah dan jiwa sekitar 700. Kemudian dari segi bangunan atau kepala keluarga atau jumlah rumah kami bertahan 150, tidak lebih kemudian tidak kurang. Jadi itu cara kami untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi leluhur, tidak menambah untuk jumlah rumah, tetap dari 150 rumah. Dan di sini tidak ada bangunan modern gitu ya. Nah, dari awal berdiri dari dusun Sade ini atau Desa Adat Sade ini 300 tahun yang lalu, sekitar 15 generasi lebih ya. Dan dari generasi ke generasi kami tetap bertahan melestarikan budaya dan tradisi leluhur ya. Itu cara kami dari 150 kepala keluarga ya. Dan 150 kepala keluarga otomatis sebenarnya akan bertambah karena penduduknya di sini tetap akan lebih untuk jumlah kepala keluarga. Namun ketika ada yang menikah maka itu harus keluar. Dan kami di sini yang menempati rumah warisan Mbak ya, untuk anak laki yang bungsu, kemudian anak laki yang sulung, kedua maupun yang ketiganya itu yang harus di luar. Namun kalau yang di luar itu sudah bukan tradisional lagi untuk bangunan rumah, tetapi sudah
sudah modern. Nah, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, kami tetap menjunjung warisan leluhur sehingga sampai saat ini kami tetap menjalankan dan melestarikan budaya itu, dan itulah cara kami bisa tetap dengan warisan yang sudah ada dari sejarah suku Sasak ini. Jadi sebenarnya Sasak itu artinya atau maknanya satu. Jadi kami satu dalam menjunjung kearifan lokal dari turun temurun. Sasak itu adalah satu, sehingga kami di sini masih bertahan. Walaupun sudah tergaul dengan global modern, namun dengan satu dusun ini kami tidak akan merubah. Karena di sisi itu pula kami bisa hidup ketika kampung kami ini dijadikan sebagai destinasi atau dijadikan sebagai cagar budaya, adanya di Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan ini adanya di Lombok Selatan. Ya, jadi setiap tamu yang berkunjung di sini itu kami arahkan. Karena kami menjual hasil dari kerajinan tenun itu. Nah, jadi itu yang membuat kami tetap harus melanjutkan. Ya, dari segi apapun kami tetap harus bertahan supaya orang suku Sasak itu tetap ada begitu. Ya, jadi tidak punah di mata dunia. Selain itu sudah menjadi cagar budaya dari 300 tahun yang lalu. Iya, 300 tahun yang lalu gitu. Wah, sahabat budaya, menarik sekali ya kita mengulik terkait dengan desa Sade ini desa ya Pak. Sade, ya. Oke, jadi terkait dengan bangunan rumah sampai dengan cara mereka memberdayakan masing-masing masyarakatnya itu sendiri pun mereka sudah ada dari leluhur mereka itu sendiri. Dan gitu. itu yang kami tetap lanjutkan, ya, tetap kami lestarikan. Iya, gitu. tapi Pak, kira-kira selain budaya yang tadi Bapak jelaskan, ada nggak sih Pak budaya-budaya lain, tradisi-tradisi lain yang masih terus dijaga sampai sekarang? Jadi kalau dari segi budaya, khususnya kami di sini, budaya kami sendiri. Karena ya apa yang ada di Lombok ini memiliki beragam budaya dan tradisi. Tetapi kalau kami di sini budaya dan tradisi itu yang masih tetap kami pegang, seperti salah satu contoh. Kalau kami melaksanakan upacara-upacara tentu seperti upacara suci, menziarahkan ke makam wali salah satu contoh, maka kami tetap menjalankan itu, dan kami harus membersihkan atau mengepel lantai rumah kami dengan menggunakan kotoran kerbau atau sapi. Jadi filosofi dari kotoran kerbau atau sapi ini itu menjaga dan cara menolak bala, dan itu cara kami menghilangkan penyakit ketika kami akan melaksanakan upacara itu. Jadi 4-5 hari sebelum kami pakai, rumah yang akan dijadikan sebagai tempat ritual atau upacara sucinya itu, maka harus dipel dulu, dibilas dulu pakai kotoran kerbau lantainya, baru dianggap suci dan bersih begitu. Ya, karena kami sebenarnya di sini masih terpengaruh dengan budaya dan tradisi. Kalau budaya kami, terus terang saja kami di sini masih antara animisme atau Hindu. Jadi animisme atau Hindu ini kami laksanakan atau kami pakai ketika kami akan melaksanakan upacara budaya dan tradisi. Dan kotoran kerbau itu kalau dikaitkan dengan agama yang kami pakai, sebenarnya kami 100% Islam. Tapi budaya dan tradisi itu yang masih kami pegang sebenarnya najis. Tetapi kalau secara budaya dan tradisi justru itu cara mensucikan. Kalau dikaitkan dengan agama, najis, ya. Dan disitulah letak kolaborasi antara budaya, tradisi, adat dan agama gitu. Ya, jadi ketika kami akan melaksanakan upacara budaya, maka kami pakai cara Hindu atau animisme, dan ketika itu selesai melaksanakan secara budaya dan tradisi, maka semua yang akan disajikan itu akan disikirkan secara Islam. Jadi itu perpaduan antara budaya, tradisi dan agama kami di sini, Mbak. Jadi ada ya tetap budaya, kulturasinya untuk mengkolaborasikan begitu. Iya. Nah, kira-kira Pak, kalau dari tradisi yang memang tadi Bapak jelaskan itu sampai sekarang, mungkin ada nggak sih yang perlu sahabat budaya tahu? Kira-kira ada nggak yang sudah mulai pudar, dan bagaimana sih cara kepala adat itu sendiri atau bahkan masyarakat untuk terus melestarikan? Jadi kalau selama ini ya dari turun temurun, dari segi budaya, tradisi dan adat tidak ada yang
apa dimusnahkan, dipudarkan, itu masih tetap kami lestarikan, tetap kami jalankan. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada kepala dusun kami di sini karena masih tetap menjunjung tinggi warisan-warisan leluhur, ya. Jadi itu tetap kami lestarikan dan bersatu kami kompak untuk menunjukkan kearifan lokal kami sebagai masyarakat suku Sasak yang masih tetap menjalankan dan mendiami suku ini untuk melanjutkan sebagai generasi untuk generasi penerus. Tetap itu diajarkan ke anak cucu kami dari turun-temurun seperti itu. Nah, jadi kalau yang dipunahkan dari segi adat tradisi maupun dari kultur dari struktur bangunan rumah itu tetap kami menjaga, ya, dengan kesatuan kami karena arahan satu dari kepala dusun kami, maka kami sebagai masyarakat yang masih tetap tinggal dan mencintai leluhur itu tetap menjalankan. Jadi alhamdulillah selama ini Mbak tidak ada yang dipunahkan begitu. Baik. Tapi cara menanamkan jiwa-jiwa atau budaya-budaya ke masyarakat atau generasi itu sendiri bagaimana Pak? Apa hanya lewat omongan saja dari orang tua atau seperti apa? Dengan arahan dari sesepuh dan kepala dusun kami. Dengan arahan itu kami sebagai masyarakat suku yang mendiami ini tetap mendengar dan tetap melestarikan, melanjutkan. Jadi itulah kesatuan kami dan kekompakan kami sehingga warisan leluhur itu tetap terjaga. Iya, jadi sangat berterima kasih sekali kepada kepala dusun kami maupun sesepuh-sesepuh yang masih ada begitu. Iya. Ada sanksinya nggak Pak? Jadi kalau sanksi itu kalau sudah tidak ingin melanjutkan apa yang ada di area 2 hektar dusun kami ini, sanksinya satu-satunya mereka harus keluar dari sini. Ya, jadi yang ingin tetap melanjutkan menjaga itu yang akan menetapi, mendiami dan yang akan melanjutkan begitu. Jadi kalau tidak ingin, maka sebagai satu-satu sanksi keluar dari dusun atau kampung adat kami begitu. Ya. Kalau dilihat nih Pak dari depan sampai ke belakang ini kan mayoritas mereka banyak yang menjual ini ya barang-barang kayak pakaian, kemudian pernak-pernik dan segala macam. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya kegiatan yang masyarakat Desa Sade ini lakukan dari pagi sampai malam, dari anak kecil sampai orang tua, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat dari kerajinan ya, dari kerajinan. Ya, salah satu contohnya tenun lah. Dari dulu memang kalau tenun ini mereka sudah kerjakan. Karena menenun ini mereka jauh dari perkotaan seperti itu. Jadi menenun untuk mereka pakai sebagai pakaian sehari-hari mereka. Dan itu juga hasil dari menenun mereka. Mereka pakai untuk barter. Artinya bisa barang ke barang begitu. Dan bisa kain ditukar pakai beras atau ubi atau singkong seperti itu zaman dulu. Nah, namun setelah kampung kami ini dijadikan sebagai destinasi kunjungan pariwisata, sebenarnya mulai kunjungan sekitar 1985 sudah ada, tapi itu masih belum secara legal, masih ilegal. Artinya belum diakui oleh pemerintah pariwisata. Sedangkan mulai diakui sebagai dusun destinasi pariwisata sah mulai dari tahun 1993 diresmikan. Dan dari itu hasil dari kerajinan mereka atau kami di sini yaitu menenun itu mencoba menjual ke pengunjung. Iya. Jadi mereka mencoba menjual ke pengunjung dan di saat itulah dari segi kemajuan untuk penghidupan alhamdulillah lebih majulah, lebih maju daripada sebelumnya perekonomiannya. Ya, dan wanitanya di sini pada umumnya diharuskan bisa bertenun sebelum menikah, Mbak. Ya. Maka dari umur kecil 8-9 tahun itu para wanitanya di sini sudah diajari tentang menenun, bagaimana cara mereka harus mengkolaborasikan antara dasar benang dengan pemotifannya. Jadi pemotifan itu tidak bisa dijiplak langsung, motif yang memang inisiatif sendiri mereka di sini seperti itu. Ya, jadi itu dari segi SDM mereka kami di sini. Gitu. Terus terkait dengan wisata nih Pak, kan banyak nih sahabat budaya yang mungkin dari luar daerah Lombok gitu kan, itu banyak yang ingin ke Desa Sade ini. Nah, terkait dengan pengenalan terkait wisata Desa Sade, ini Bapak ada nggak sih Pak dari kepala desa ini sendiri atau masyarakat ini memperkenalkan kepada komunitas-komunitas, kemudian dari komunitas lalu ditransfer ke dunia luar agar mereka itu tahu, atau bagaimana nih Pak? Jadi awalnya kalau kampung atau dusun kami ini dijadikan sebagai destinasi pariwisata dan menjadi terkenal seperti sekarang ini sebenarnya bukan dari
pemerintah itu sendiri ya. Artinya bukan sih saya menjelekkan pemerintah, tetapi memang wisatawan itu datang sendiri. Karena satu-satunya perkampungan yang lebih unik dan kelihatan lebih primitif waktu itu di tahun 1985. Jadi pertama kalau tidak salah dari Jerman, Jepang, dan Australia yang pertama mengunjungi kampung ini, dan dari mulut ke mulut mereka dan dari foto-foto mereka yang sudah mereka ambil di kampung ini, itu yang membuat mereka kampung kami menjadi terkenal. Dan setelah itu dari pemerintah juga membantu untuk mengembangkan dan memajukan, memberi promosi, dipromosikan ke dunia luar. Jadi sebenarnya ya ini juga terkait dari pemerintah kita, pariwisata. Kalau nggak salah itu masih di Orde Baru waktu Bapak Soeharto masih menjabat gitu. Nah jadi sampai sekarang kampung atau dusun kami ini terkenal menjadi destinasi pariwisata. Dan sewaktu masih zaman Bapak Soeharto dulu di dusun Sade ini yang ingin melakukan pembangunan modern itu dari 3 sampai 5 kilo tidak ada yang boleh mendekati bangunan modern. Iya. Kalau zaman Orde Baru dulu. Nah, tapi kalau sekarang karena dengan global modern seperti sekarang ini, jadi kami sudah dikelilingi dengan bangunan-bangunan modern, namun kami dengan sendirinya tetap bertahan dengan bangunan tradisional supaya ciri khas kami sebagai orang yang diwariskan oleh leluhur kami menjadi orang suku tertua di Pulau Lombok ini tetap ada seperti itu. Ya, jadi itu cara kami menjaga, masih terkait dengan kami sendiri dari masyarakat yang masih mencintai budaya dan leluhur kami. Gitu. Tapi selain itu bagaimana sih cara atau upaya pelestarian Desa Sade ini oleh kepala dusun ya? Jadi oleh kepala dusun dan masyarakat kami tetap bersatu dengan kepala dusun kami dengan masyarakat, tetap ingin melanjutkan, dan cara kami harus tetap menjaga dan kami harus tetap membudidayakan seperti. Karena memang kalau atap rumah sudah mulai hampir karena sudah agak langka alang-alang yang kami pakai. Tetapi kami sebagai masyarakat suku Sasak yang masih mencintai dengan bangunan seperti ini, kami membudidayakan secara sendiri begitu. Ya, untuk kami melanjutkan bagaimana dari struktur bangunan maupun atap yang kami pakai. Ya. Jadi kekompakan kami harus tetap melanjutkan. Kompak ya. Tapi kira-kira dari pemerintah ini sendiri punya peran apa Pak yang sudah diimplementasikan dalam pemajuan atau perlindungan dari Desa Sade ini Pak? Jadi karena kami sudah dilindungi oleh pemerintah pariwisata maupun pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi ya. Sudah ada seperti itu. Jadi tetap Sade ini dijadikan sebagai cagar budaya. Jadi sebenarnya kami ada ya bantuan dari dari pusat maupun dari provinsi, kemudian kabupaten sampai ke pemerintah daerah. Jadi ada, dan pemerintah sangat memperhatikan. Terima kasih sekali kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Iya, luar biasa. Saya sangat berterima kasih sekali. Kami sebagai masyarakat suku Sasak berterima kasih begitu Mbak. Ya. Terus Pak, kira-kira nih sahabat budaya ini banyak nih yang ingin tahu, karena kan banyak nih masyarakat yang datang berkunjung ke Desa Sade ini Pak. Bisa sehari sampai berapa orang Pak? Jadi untuk kunjungan dalam sehari itu hari-hari biasa bisa sampai 700. Itu setelah pandemi ya, setelah Covid. Nah, jadi untuk kunjungan biasa mencapai sampai 700. Tetapi kalau rombongan seperti rombongan bis datang bahkan bisa satu hari itu sampai 1000 pengunjung. Iya, tetapi kalau hari-hari seperti libur panjang atau libur umum bahkan bisa sampai 2000-3000 pengunjung begitu. Ya. Nah mungkin Pak dari pengunjung ini sendiri kan banyak yang tertarik dengan rumah-rumah yang di sini ya karena masih menggunakan atap dari ilalang ya. Atap dari ilalang. Kemudian ada nggak sih Pak nilai filosofi dari bangunan ini sendiri Pak? Kayak misal ini kan ada berapa tangga, kemudian di dalamnya itu ada apa aja gitu. Jadi itu memang yang dilihat ketika pengunjung itu akan datang dari segi ketradisionalannya itu, kemudian dari segi bangunannya yang sama semua dan lantainya yang terbuat dari tanah liat. Memang ada seperti di dalam untuk fasilitasnya. Walaupun sama bentuk seperti ini, lantai rumah itu terbuat dari tanah liat dan dipel pakai kotoran kerbau. Kemudian terapnya untuk menuju ke dalam itu
antara Sesangkok sama Dalam Bali. Jadi Dalam Bali itu yang di atas. Jadi itu kami memiliki tiga tangga, dan tiga tangga ini memfilosofikan antara animism, Hindus dan Islam itu. Jadi selalu dibikin ada tiga tangga supaya selalu mengingat secara warisan leluhur budaya, tradisi, adat maupun Islam. Jadi itu cara kami tetap mengingatkan. Itu yang disebut dengan waktu telu ya? Waktu telu. Jadi kalau waktu telu itu karena antara animisme Hindu dan Islam ini kami kolaborasikan. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa 3 kali sholat tetapi bukan kami di sini. Kami tetap 5 kali sholat, namun budaya dan tradisi maupun agama itu yang tiga dari segi penganut dan kepercayaan. Begitu, Mbak. Ya. Baik Pak, mungkin yang terakhir adalah harapan nih. Harapan untuk masyarakat serta kritik untuk pemerintah dalam melestarikan Desa Sada ini. Jadi kalau harapan kami sebagai masyarakat suku Sasak ya terkait dari pariwisata kami, karena pariwisata sangat pesat dan maju, dan itu membuat perekonomian kami sebagai masyarakat Sasak itu sangat pesat lah seperti itu, Pak. Dan kalau kritik kami di pemerintah berharap jadi tetap memajukan destinasi-destinasi yang ada terkait dengan destinasi yang kami miliki Sade ini begitu. Jadi supaya bisalah kami dikasih seperti donasi. Misalkan karena alang-alang ini sudah punah begitu, hampir punah. Nah, harapan kami di sini kalau bisa saya minta kepada pemerintah supaya belilah lahan sebagai itu yang harus kami lindungi dan yang harus kami kelola, supaya kami tetap harus menjaga dari segi ketradisionalan kami di sini, supaya kami tidak terlalu susah untuk mencari alang-alang. Jadi lahan itu karena pemerintah itu adalah tempat kita bergantung dan tempat kita harus meminta. Jadi kalau harapan saya seperti itulah, minta untuk saya dibelikan lahan gitu sebagai masyarakat setempat gitu. Kalau tidak dibelikan, jadi jadikanlah satu lahan untuk kami membudidayakan alang-alang. Karena kami di sini masih sangat cinta dengan budaya dan tradisi leluhur begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita kali ini membahas terkait dengan Desa Sada. Baik Pak. Nah, untuk Bapak ada nggak yang mau diajak nih sahabat budaya untuk berkunjung ke Desa Sada? Silakan Pak. Baik, untuk sahabat budaya kami selaku masyarakat suku Sasak yang masih tetap mendiami dan menjalankan warisan leluhur, dan dari segi ketradisional maupun apa yang ada di sini, mari kami ajak untuk mengunjungi kami sebagai masyarakat yang masih tetap terkunjungi. Dan kampung kami ini jarang akan ditemukan seperti yang ada di sini, karena dari segi bangunan maupun dari segi tradisi budaya tidak ada yang tidak ada di tempat lain. Bukan seperti kami di sini, seperti antara animisme Hindu dan Islam akan didapatkan di sini. Maka dari itu sahabat budaya, mari berkunjung dan datang di kampung Desa Adat Sade. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sama-sama untuk waktunya. Baik sahabat budaya, mungkin itu saja bincang-bincang kita terkait dengan Desa Sada. Jangan lupa ke Desa Sada. Nah, untuk sahabat budaya, untuk melihat atau mengetahui bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia, kita bisa saksikan terus hanya di YouTube channel Kata Budaya Kata Siapa. Nah, untuk itu jangan lupa untuk terus follow semua media sosial kami, baik Instagram, Twitter, ataupun Facebook di @budayasaya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.